Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, saya sendiri Sulastri Umarah MPD dari SDN 2 Wanasabalau Kabupaten Lombok Timur, dan coach Saya Birahmatillah SPD dari TK Sekarwangi Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. dan coachi Saya Fauzanuddin SPD dari SDN 4 Prijarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Rahma ya. Iya Bu. Oh iya Bu Rahma, nanti kan Bu Rahma akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bu Rahma ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching yaitu kompetensi yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presensi, dan kompetensi mendengarkan aktif, serta kompetensi bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri. Baik Ibu, jadi yang Ibu ingin kembangkan 3 kompetensi itu ya, Ya. terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya Bu. Nah, di antara ketiganya, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan saat observasi itu apa? Ya, yang lebih spesifik tentang mendengarkan aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 Bu yang akan saya kembangkan yang saya bilang tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Indikator pencapaian yang ingin saya capai yaitu dari coaching ini saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut, bagaimana caranya dia mengatasi permasalahannya tersebut dan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi, indikator ketercapaiannya pada saat coachee menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, nanti kita ngobrol kembali ya Bu ya? Iya Bu. Silahkan. Fauzan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya dengar Pak Fauzan mau apa salahnya, mau menyampaikan sesuatu. Boleh Ya. diceritakan? Ya Bu, kebetulan saya ada masalah. Sekarang kita ada punya waktu 15 atau 20 menit Pak ya untuk menceritakan permasalahan yang Bapak hadapi. Ya, kebetulan masalah saya Bu di sekolah, ada anak murid saya yang bosan belajar, termasuk juga malas belajar, dan sekaligus suka tidak ikut aturan gitu, dengan aturan yang ada di sekolah. Baik Pak, berarti di sekolah Bapak ini permasalahannya murid yang bosan, malas belajar. Tapi bagaimana dengan guru yang mengajar ini, aktifkah dia? Aktif Bu, ya aktif dia mengajar di sekolah. Jadi
keaktifannya itu ya tidak sempurna yang artinya tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Baiklah, model pembelajaran kayak gimana yang Bapak terapkan di sekolah? Ya untuk sementara ini karena saya kebetulan di sekolah saya sebagian masih menggunakan kurikulum Merdeka dan sebagian masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, model pembelajaran yang kita lakukan ya tentu tergantung kurikulum yang kita pakai. Baik, Saya Pak. sendiri mengajar di kelas 6 sekarang ini, baru memulai untuk kurikulum Merdeka itu. Nah, sementara kelas 6 pada tahun yang lalu belum menggunakan kurikulum belum menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini baru dimulai. Baik, Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Saya sih menginginkan ada solusi, Bu, ke jalan keluar gitu tentang permasalahan saya. Apa sih penyebab kok seperti itu ya yang saya alami. Jadi, Pak Fauzan, Bapak ingin adanya perubahan berarti ya? Perubahan sendiri untuk mengubah bagaimana cara mengajarnya, Pak. Ya, Nah, Pak Fauzan, seperti yang Bapak harapkan, kira-kira perubahan yang apa namanya dari rekan-rekan guru, bagaimana perubahan dari rekan-rekan guru tersebut? ya untuk sementara ini karena kita memiliki sosial emosional yang berbeda, ya kadang ada yang prosesnya cepat perubahan itu, kadang ada yang lambat gitu. Nah, itu untuk sementara yang saya alami sendiri. Oh, berarti intinya pembelajaran Bapak yang digunakan itu bervariatif ya, Pak ya? Ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal, itu levelnya seperti apa? Misalnya level 10 ke Pak, atau nah, kira-kira di sekolah itu levelnya sudah sampai mana ya, Pak? Mungkin sementara ini 7 aja mungkin, atau bisa 6 level di sekolah ini. Karena masih seperti yang saya katakan tadi itu, karena kurikulumnya ini masih berbeda, makanya mungkin level di sekolah itu masih 6 atau 7. Oh iya. Kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan pembelajaran tersebut? Mungkin yang pertama saya akan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di situ tentang proses pembelajaran selama ini kita lakukan. Lalu yang kedua mungkin nanti saya akan meminta nanti kepada rekan sejawat yang sudah berpengalaman untuk mungkin mengobservasi saya mungkin nanti sejauh mana tentang pelaksanaan yang saya lakukan itu pelajaran itu bisa berjalan. Dan selanjutnya mungkin keterlibatan orang tua sangat penting. Baik Pak. Berarti istilahnya Bapak akan melakukan mentoring terhadap rekan-rekan Bapak ya. Nah, apakah ada strategi lain yang Bapak lakukan untuk melakukan perubahan ke rekan-rekan Bapak itu sendiri? Ya, salah satunya adalah mungkin berbagi praktik baik tentang pengalaman kita selama ini. Mungkin itu yang akan saya lakukan selain daripada yang telah kita sebutkan tadi. Baik Pak. Kira-kira yang akan Bapak lakukan yang nyaman untuk dilakukan saat ini, dan metode yang strategi yang lakukan yang gimana gitu Pak? Metodenya yang kayak gimana gitu? Mungkin metode yang harus kita akan lakukan tentu kita akan coba menggunakan metode-metode yang baru, di mana di dalam metode yang baru itu nanti
ada kolaborasi baik itu antar masyarakat maupun dalam peserta didik sendiri. Baik, Pak. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam melakukan hal tersebut? Yang pertama mungkin yang bisa mengarahkan saya pimpinan saya di situ. Lalu yang bisa membantu saya tentu rekan sejawat yang sudah berpengalaman yang akan memberikan masukan kepada saya tentang pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Pak. Dan yang terpenting adalah keaktifan daripada murid-murid. Pembelajaran yang sekarang ini kita harapkan harus berpihak pada murid. Berarti istilahnya kolaboratif, Pak ya. Ya, Nah, baik Pak Fauzan, berarti untuk nantinya Bapak Fauzan akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain dan teman-teman. Nah, sekarang di penghujung acara ini, dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah, yang pertama perasaan saya sudah ada rasa kelegaan gitu. Yang tadinya saya berpikir bagaimana kalau saya kira-kira ada negara saya dulu seperti ini gitu. Tapi dengan adanya sharing sama ibu tadi, alhamdulillah ada pencerahan bagi saya untuk saya bisa laksanakan ke depan proses belajar supaya tercapai yang sebaiknya pada kondisi abad 21 sekarang. Baik Pak, wah sepertinya saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Bapak Fauzan untuk melakukan hal-hal baik atau mentoring lainnya. Insyaallah siap Bu. Akan coba. Baik Pak, mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, Bu Rahma. Assalamualaikum. Salam Bu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah lancar? Alhamdulillah baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Rahma. Pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oh iya, indikator yang saya selama coaching tadi, saya melakukannya dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan utamanya, mengidentifikasi masalah, kemudian merencana aksinya, kemudian meminta tanggung jawab dari masalah tersebut. Kemudian saya menggali potensi darinya, serta menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, jadi Bu Rahma sudah berhasil ya Bu Rahma melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi nih, saya juga ada beberapa catatan untuk Bu Rahma ya. Tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan utama, selanjutnya identifikasi masalah. Tadi juga saya lihat Bu Rahma sudah melakukan rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah melakukan tanggung jawab ya Bu ya. Tadi sudah mendengar fokus terhadap Koci juga. Di situ Ibu sudah present atau kehadiran penuh terhadap Koci. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, luar biasa apa yang Ibu sudah lakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya, diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu, untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kan saya ingin mendalami bagaimana memahami alur tirta Bu. Bagaimana memahami alur tirta agar proses coaching ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa ya. Jadi Bu Rahma ini mendalami alur tirtanya ya supaya lebih baik lagi pada kegiatan coaching ke depan. Iya Bu. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dengan baik menggunakan alur tirta, dan di sana juga Ibu Rahma juga sudah melihat dari proses coaching. Terima kasih ya.
Sampai bertemu lagi untuk kedepannya. Terima kasih juga Bu saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching ini ya, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Silakan. Pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Bagaimana, apakah sudah sesuai dengan alur kita kah? Apakah sudah Bapak memberikan pertanyaan yang berbobotkah? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon. Dan yang kedua, jangan lupa Bapak sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak ya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kita kali ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin kita kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini, pertama adalah kesadaran penuh atau biasanya. Yang kedua, mendengar aktif. Lalu yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang Baik Pak, untuk pertanyaan keduanya Bapak, kompetensi apa yang akan lebih Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? ya, dari pengalaman coaching-coaching yang sudah kita lakukan, yang paling terkendala itu adalah tentang pertanyaan berbobot. Di situ rata-rata coach itu lemahnya di situ. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba mengembangkan bagaimana kita bisa memunculkan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ini apa ya? Indikator apa yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang akan kita itu adalah mencari solusi dari permasalahan yang sudah kita sampaikan. Baiklah Pak, demikian dulu ya Pak Fauzan untuk observasinya. Kali ini silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Apa kabar Pak Fauzan? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bulan? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya. Sepertinya Ibu Ulas ada masalah hingga menghadap ke saya. Iya benar Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan Pak, terutama dalam penyampaian materi. Lagi-lagi menggunakan metode yang konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita tahu di sini metode kita itu sudah mulai perkembangan zaman, semakin canggih begitu, teknologi pembelajaran semakin besar, tetapi guru ini di sekolah saya tidak mau melakukan perubahan, begitu Pak. Baik, sebelum saya melanjutkan dialog ini, kita harus sepakat bahwa dialog kita pada saat sekarang ini mungkin 15 sampai 20 menit aja ya. Iya Pak. Kita sepakati. Baik, kalau saya benar dari apa yang Ibu Ulas sampaikan tadi, kelihatannya Bu Ulas memiliki kendala kaitannya dengan model pembelajaran ya, yang masih sifatnya monoton, terus hanya sifatnya setia yang tidak berkreasi. Dari apa yang Ibu Ulas sampaikan tadi, apa sih yang ingin Ibu Ulas dapatkan dari percakapan hari ini? Yang ingin saya dapatkan tentunya solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi begitu di sekolah saya, begitu Pak. Oke, baik kalau begitu. Jadi Ibu berharap adanya perubahan. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya ya Pak ya, model media pembelajaran yang lebih bervariatif.
Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi. Nah, sekarang kan yang lagi booming ini aplikasi Canva ya Pak ya. Iya, iya. Mungkin itu bisa dijadikan oleh teman-teman saya itu menggunakan misalnya membuat PowerPoint begitu ya Pak ya, dan membuat aksi nyata pada PMN. Nah, kenapa tidak kan kalau hanya membuat slide presentasi melalui Canva. Nah, di sana juga daripada hanya menggunakan metode ceramah lagi begitu Pak. Nah, itu udah luar biasa. Jadi dari kegiatan media yang dipakai itu sudah luar biasa. Kalau sudah memakai Canva atau dengan media-media lain itu sudah sangat luar biasa. Eh, Dalam kondisi yang seperti itu, kalau idealnya menurut ibu ya, sekarang ibu pada level berapa? Sekarang itu ya kalau saya lihat itu idealnya masih di level 3 ya, karena masih belum memanfaatkan apa yang ada di sekolah atau aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan terutama dalam PMN, terutama pada Canva ini kan gratis ya Pak ya. Begitu. Oke, kalau pada kondisi level 3 sekarang ini, kira-kira di level berapa sih bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan? Kira-kira yang ingin saya tingkatkan perubahan itu di sekolah saya ya level 8 lah Pak ya. 8 ya. Untuk mendapatkan level 8 itu usaha-usaha apa yang kira-kira coba dikembangkan oleh Bola? Tentunya di sini ya ada beberapa yang akan saya lakukan. Rencananya itu mungkin semacam kegiatan mentoring begitu Pak ya, seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru ya secara face to face seperti inilah Pak ya, bergantian seperti itu, bersamaan juga memungkinkan. Oke, untuk mentoring nanti akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin jelas terapkan? Begini ya, awal-awalnya saya ingin konfirmasi dulu kepada kepala sekolah tentunya. Selain Bapak Kepala Sekolah di sini kan yang memiliki peran yang banyak itu Wakaf Kurikulum begitu. Nah, selanjutnya saya itu juga akan melihat menggunakan kegiatan workshop begitu Pak. Kan tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi khususnya guru ya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang variatif, memanfaatkan Kombel juga kebetulan di sekolah kan kita memiliki Kombel begitu. Saya akan maksimalkan yang itu Pak. Iya, iya. Nah, berarti Bu Ulas ini sudah merencanakan tentang mentoring pendampingannya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Ulas untuk saat ini lebih nyaman ya, atau lebih bisa cepat menjadi kenyataan nyaman kira-kira. Sepertinya mentoring ya Pak ya. Iya, iya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu persiapannya itu harus matang begitu. Terus waktu juga tidak sebentar. Kemudian biayanya juga itu tidak menghabiskan sedikit ya, pasti banyak. Jadi kompetensinya ini saat ini mungkin yang lebih nyaman ya dilakukan oleh guru itu ya mentoring Pak. Baik. Nah, dalam kegiatan mentoring apa itu perlu bantuan? Kalau perlu bantuan siapa dan bagaimana modalnya? Oh iya, butuh bantuan sih Pak. Mungkin nanti saya minta bantuan teman guru ya, terutama yang ahli dalam bidang IT. Tetapi dari saya juga siap kok untuk mengajarkan rekan-rekan guru tersebut dalam meningkatkan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya yang saya sebutkan tadi, memanfaatkan media Canva untuk dijadikan sebagai slide PowerPoint. Begitu Pak. Kira-kira kapan ibu bisa merealisasikan kegiatan? Secepatnya ya Pak ya, karena ini juga tidak mudah begitu, tetapi bagaimanapun yang namanya kita ingin melakukan perubahan itu ya harus semangat begitu Pak.
Udah begitu, tetapi bagaimanapun yang namanya kita ingin melakukan perubahan itu ya harus semangat begitu Pak. Baik, bagaimana kira-kira Bu Ulas dari percakapan kita hari ini kaitan dengan kegiatan yang tadi? Iya, tentunya saya mendapatkan gambaran ya, terutama kegiatan mentoring ke teman sesama rekan guru. Karena kegiatan mentoring ini juga selain dia murah begitu biayanya juga dapat dilakukan secara langsung atau face to face begitu. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pelajaran yang lebih variatif. Saya tunggu nih kabarnya nanti minggu depan. Siap Pak. Semoga Bu Ulas setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai hari ini. Semoga rencana-rencana Bu Ulas ke depan. Wah, saya lihat proses coachingnya itu luar biasa sekali Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, Pak Fauzan tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan sudah saya lihat sangat baik. Sebelum penutupannya Pak ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Silakan Bu. Oke. Pertanyaan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Pertama, pertanyaannya apa aja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian coaching tersebut? Yang jelas tadi kita sudah melakukan coaching, terutama melaksanakan kompetensi yang ada, termasuk jarak penuh, terus juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang kita lakukan dalam proses. Baik Pak, sudah berhasil ya tadi proses coachingnya sesuai dengan alur kita nih. Nah sesuai dengan yang tadi itu, saya ada beberapa catatan nih untuk Bapak. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita dengan menanyakan tujuan utama pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Bapak juga sudah mengarahkan untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching tersebut, sehingga apa yang bisa dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi juga sudah mendengarkan fokus terhadap coaching. Dan Bapak juga sudah dapat melakukan dengan present atau kehadiran penuh, serta dapat mendengarkan aktif fungsinya Bapak ya. Iya. Oke, kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan agar lebih memahami proses lagi ini sehingga dapat melakukannya coaching lebih baik lagi? Ya, kita usahakan 3 kompetensi yang ada pada proses coaching itu sendiri, yaitu jarak penuh, terus membuat pertanyaan yang berbobot, juga memberikan solusi yang bervariatif. Nah, baik Bapak, bagus sekali ya. Kedepannya, semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching lagi dengan baik ya Pak ya. Baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Alas. Waalaikumsalam Pak Ojan. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer atau pengamat ya Bu ya. Saya akan mengamati dan kemudian saat itu melakukan coaching menggunakan penilaian ya. Seperti apakah nanti di saat coaching itu udah selesai menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching ya. Dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijawabkan oleh Ibu. Nanti jangan lupa ya Bu ya,
Nah, proses pelaksanaan coaching ini, jadi Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh Pak. Ya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Begini Pak ya, ada 3 kompetensi tentunya yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua itu kemudian pastinya saya mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Tapi sebelumnya diminum dulu Pak ya. Oh ya, makasih Bu Las ya. Kebetulan saya juga lebih haus ini. Dari tadi itu di jalan, Pak. Iya, Luar maaf biasa, suguhannya hanya segini saja Pak. Oke, makasih. Bisa lanjut, Bu? Bisa. Baik. Oke, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana kira-kira yang di situ-situ mau dikembangkan ini, Bu? Begini Pak ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pasti mendengarkan aktif ya Pak ya. Karena nanti saya akan mengajukan, dari mendengarkan aktif itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Baik. Jadi yang akan dikembangkan itu adalah mendengar aktif ya, mendengar aktif, lalu nanti dilanjutkan dengan pertanyaan berbobot ya. Baik. Kemudian kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching ini, kira-kira indikator yang ingin dicapai? Indikator ketercapaian yang saya akan di sini ya, tentunya permasalahan yang saya hadapi, yang dihadapi oleh coach itu tentunya kedepannya bisa diselesaikan dan bisa mencari solusinya sendiri ya dari coach, dari pertanyaan berbobot nanti yang akan saya tawarkan kepada coach nanti. Baik Bu, mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya untuk Ibu sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching selalu mengingat ya Bu ya, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan saya ucapkan selamat melaksanakan coaching ya, semoga hasilnya maksimal. Iya, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Bu Las. Silahkan dinikmati Pak ya. Ya, Bu Rahma, makasih. apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Katanya Bu Rahma ada yang mau dibicarakan, benar Bu? Iya nih Bu, ada yang sedikit yang mau saya bicarakan. Kira-kira Bu Rahma itu mau membicarakan apa begitu? Bu Rahma ada waktu 15 atau 20 menit saja ya Bu ya. Ya. Baiklah Bu, ya, yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, di mana saya amati di sekolah saya itu pembelajarannya masih monoton Bu. Dia masih menggunakan metode lama, metode konvensional, yaitu hanya ceramah saja yang saya lihat. Terus dalam pembelajarannya itu masih istilahnya masih model ceramah, sehingga mungkin anak menjadi bosan. Yang saya inginkan di sini Bu ya, saya ingin mengembangkan perkembangan teknologi Bu ya, yang sekarang ini kan sudah pesat. Jadi sebagai guru kita harus dapat menyesuaikan diri untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang. Baik Bu Rahma. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu, apa sih harapan Bu Rahma? Oh iya Bu, yang saya harapkan sih Bu, bagaimana cara saya mengetahui, membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan lah dalam metode pembelajarannya itu. Seperti itu ya. Baik, jadi maunya Bu Rahma itu seperti apa yang disampaikan itu, maunya adanya perubahan ya, terutama di dalam penyampaian materi. Kira-kira begitu ya Bu Rahma ya. Betul sekali Bu. Nah, seperti apa sih Bu Rahma yang Bu Rahma inginkan dalam perubahan, terutama dalam metode, model, dan penyampaian pembelajaran? Nah, mungkin pertama-tama ya Bu ya, tentang
pembelajaran yang bervariatif gitu ya, dengan metode-metode yang sekarang nih Bu, yang lagi marak seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang, yang kayak PowerPoint, yang cukup bagus lah kira-kira Bu ya, dan berkembanglah sesuai dengan zamannya. Jadi intinya Bu Rahma itu menginginkan pembelajaran yang lebih bervariatif ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kondisi idealnya dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi di sekolah Ibu itu di level berapa? Ya, apa ya? Kalau saya pikir-pikir sih masih di level 5 kayaknya, Bu. Kenapa saya bilang masih di level 5? Karena kebanyakan guru-guru senior saya itu masih menggunakan metode ceramah. Akhirnya saya kasih level 5, Bu. Oh, jadi masih di level 5. Iya. Nah, keinginan Bu Rahma nanti itu keinginannya kalau meningkat itu maunya di level berapa? Ya, paling enggak 7 lah atau 8 lah, Bu. Biar apa namanya? 7 itu aja sudah cukup baik. Biar tadinya guru-guru yang menggunakan metode lama itu dapat menggunakan metode baru, namanya juga senior, sehingga mereka dapat mengingatnya lagi. Jadi begitu ya Bu Rahma, yang Ibu Rahma inginkan itu di level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bu Rahma itu rencananya terhadap rekan-rekan guru itu seperti apa? Ya, ini sih yang masih saya pikirkan, Bu ya. Oh iya, apa saya anu aja Bu ya, membuat pendampingan gitu, istilahnya kayak apa, mentoring lah gitu Bu ya, kepada rekan-rekan guru, sehingga adalah pembelajaran yang diberikan kepada rekan-rekan guru saya itu Bu. Baik Bu, berencana akan mengadakan mentoring ya, Ya. pendampingan terhadap rekan guru secara individu. Nah, adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin akan mengusulkan apa gitu terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, membuat workshop atau pelatihan atau seperti apa, Bu? Mungkin cukup dengan metode mentoring aja Bu, mengingat guru-guru saya ini lebih senior, mengingat mungkin mohon maaf sih umurnya mungkin karena itu saya lebih cukup memilih metode mentoring dan apa namanya kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa kita mengikutinya, misalkan untuk workshop, dan juga workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Baik Bu, jadi intinya itu Bu Rahma itu ingin lebih ke mentoring ya. Iya, Kira-kira Bu Rahma kapan melaksanakannya? secepatnya sih Bu, kalau insya Allah kalau bisa minggu belakang aja saya lakukan secara bergiliran sehingga rekan-rekan guru lebih cepat memahami metode yang akan kita sampaikan ini. Baik Bu, katanya tadi minggu belakang ya, Ya. minggu belakang ya mengadakan mentoring. Nah, adakah nanti yang membantu Ibu Rahma dalam pelaksanaannya? Mungkin saya minta bantuan kepada Ibu Rina atau Pak Ihsan yang sudah memiliki IT di bidang IT dalam media pembelajaran. Baik, jadi akan melakukan kolaborasi ya intinya sama rekan-rekan guru yang sudah bisa. Iya, Nah, itu yang akan Ibu Rahma lakukan terhadap mentoring yang akan dilakukan selanjutnya ya. benar sekali Bu, karena kolaborasi ini sangat-sangat penting kita laksanakan. Baik Bu Rahma, kita ini sudah di akhir sesi perbincangan ya. Saya tidak sabar loh mendengar cerita-cerita Ibu nanti kalau sudah mentoring terhadap rekan-rekan kawannya di sekolah itu, terutama yang senior-senior itu. Saya ingin mendengar nih cerita baiknya. Nah Bu Rahma, kita ketemu lagi ya nanti pada kesempatan. Tapi sebelumnya nih, kira-kira Bu Rahma, apa sih yang Bu Rahma dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan kita ini sih, selama perbincangan ini saya mendapatkan banyak sekali gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan, untuk mengubah proses pembelajarannya, dan akan melakukan mentoring terhadap rekan-rekan kerja saya tersebut Bu. Baik Bu Rahma, kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi ya, pembaruan apa yang dilakukan oleh Bu Rahma. Nah, sampai di sini dulu mungkin percakapan kita Bu Rahma ya. Baik Bu, ya. Semoga ke sini saya nanti saya sudah mendengar cerita baiknya yang tadinya dari level segitu maunya sampai 7, itu yang ingin saya dengar ya Bu Rahma ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya juga Bu ya. Sama-sama. Das dulu Bulas. Terus. Alhamdulillah saya lihat tadi pelaksanaan coachingnya sudah berjalan bagus ya.
Terima kasih Dan Bapak. dari yang dilakukan sama Bu Ulas terhadap kucingnya itu sangat luar biasa. Eh, Tadi sudah sebelum pelaksanaan itu di situ Bu Ulas menyampaikan indikator yang dicapai ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan sama Bu Ulas? Oh ya, yang saya lakukan tadi tentunya mendengar penuh ya. Karena dari saya mendengar penuh tadi itu saya mampu menyampaikan pertanyaan berbobot kepada kucing tadi. Begitu Pak. Menurut saya sebagai pengamat ya, sebetulnya sangat luar biasa ya, sangat bagus, sudah menjalankan kucing sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Ulas ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada kucing, ya. Kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta bisa menunjukkan solusinya sendiri. Sangat luar biasa nih ya. Kemudian selain daripada kucing ini juga sudah menerapkan prinsip kucing. Nah, ini yang terpenting nih dengan mitra gitu ya, jadi bermitra. Nah, selamat sekali lagi ya, selamat sama Bu Ulas ya. Iya, iya. Nah, di sini sebelum kita akhiri ada pertanyaan satu lagi ya, boleh ya? Boleh Pak. Ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, ya, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya tetap menjadi kehadiran penuh saya di situ. Nah, di sini juga saya berharap dari kehadiran penuh saya, mendengarkan aktif saya dengan pertanyaan berbobot saya, nanti si coach itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Begitu, Pak. Baik, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi Ibu yang selama ini sudah melaksanakan kita dengan baik. Ya, saya lihat tadi responnya juga sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan diharapkan. Ya, sangat luar biasa, Ibu Ulas. Pengen lebih menggali lagi nanti. Semoga saja nanti ke depannya ya. Ke depannya Bu Ulas lebih baik lagi. Amin, Pak. Semoga kita bisa ada waktu dan kesempatan untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.